merayakan ulang tahun yang sangat penting dari James Webb Teleskop. Ulang tahun yang pantas untuk dirayakan. Karena itu, bukan teleskop seperti yang lain yang dikembangkan oleh NASA dan partisipasi Badan Antariksa Eropa dan juga Badan Antariksa Kanada. James Webb tidak lain adalah teleskop terbesar dan termahal pada saat peluncurannya. James Webb diluncurkan pada tanggal 25 Desember 2021. Dalam waktu sebulan, teleskop mencapai orbitnya 1,5 juta kilometer dari bumi atau sekitar 900.000 mil dari bumi. Setelah yang pertama gambar diterbitkan pada Juli 2022, James Webb mengungkapkan gambar-gambar yang semuanya lebih mengesankan daripada yang lain, yang memungkinkan para astronom membuat penemuan-penemuan yang indah. Sebelum Anda berangkat menjelajahi alam semesta, Anda perlu memahami apa yang membuat teleskop James Webb begitu istimewa. Proyek ini diambil lebih dari 30 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan teleskop, yang tepat dimulai pada tahun 1989, dan sekali lagi semuanya hampir dibatalkan pada tahun 2011 ketika tanggal peluncuran asli ditetapkan untuk tahun 2013. Tapi mengapa para ilmuwan membutuhkan begitu lama? Hanya karena desain teleskop telah memenuhi banyak tantangan teknologi. Belum lagi anggaran Paronik melampaui biaya pabrikannya yang diperkirakan pada tahun 2005 sebesar 3 miliar dolar AS. Akhirnya mencapai 10 miliar dolar AS. 10.000 orang bekerja pada proyek tersebut dan beberapa ilmuwan bahkan mengabdikan seluruh karir mereka untuk merancang James Webb. Ini tidak terlalu mengejutkan jika Anda tahu bahwa beratnya lebih dari 6 ton dan pelindung panasnya seukuran lapangan tenis. Untungnya bagi sains dan astronomi, teleskop akhirnya melihat cahaya siang hari dan diluncurkan oleh roket Arion 5 pada bulan Desember 2021 dari pangkalan di Guyana, Prancis. Kemudian ditempatkan di orbit di sekitar titik Lagrange yang disebut titik L2 1,5 juta kilometer atau 900.000 mil dari bumi di sisi berlawanan dari matahari. Anda akan melihat bahwa pemosisian ini sangat penting untuk kelangsungan hidup teleskop di luar angkasa. Peluncuran teleskop agak rumit. Agar sesuai dengan kerucut kebisingan Ariane roket yang berdiameter 5 meter, teleskop harus dilipat sehingga julukan teleskop origami. Cermin utama dibagi menjadi 3 besar bagian dan pelindung matahari dilipat. Yang membuat stres para ilmuwan adalah bahwa James Webb harus membuka dirinya sendiri tanpa kemungkinan intervensi. Ini adalah yang pertama karena pendahulunya Hubble mendapat manfaat dari beberapa misi luar angkasa untuk diperbaiki. Misi James Webb telah diperbaiki dalam 5 tahun, tetapi cadangan energinya akan memungkinkannya untuk mempertahankan posisinya di titik L2 setidaknya selama 10 tahun. Pada saat teleskop menyelesaikan misinya, akan ada beberapa gambar yang bagus. Yang menarik dari teleskop James Webb adalah dapat membuat gambar dalam inframerah. Radiasi inframerah dari bintang, planet, dan galaksi sangat penting untuk memahami ruang, tetapi atmosfer bumi memblokir sebagian darinya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengamati dalam inframerah dari bumi. Teleskop inframerah IRIS ditempatkan di orbit oleh NASA pada tahun 1983 adalah perintis. Itulah sebabnya ketika para ilmuwan mulai berpikir tentang desain teleskop James Webb, mereka secara alami ingin merancang teleskop yang kuat yang dioptimalkan untuk pengamatan inframerah.
Peluncuran teleskop James Webb melayani banyak tujuan. Selama misinya, James Webb akan fokus pada galaksi pertama yang muncul tepat setelah Big Bang untuk mengamati keanekaragamannya dan memahami pembentukannya. Ia juga akan mempelajari eksoplanet di atmosfernya untuk mencari tanda tangan bio yang dapat menunjukkan kehidupan di luar bumi. Ia juga akan mengamati lubang hitam Sagittarius, terletak di pusat Bima Sakti, untuk menyelesaikan gambar yang dihasilkan oleh berbagai teleskop pada Mei 2022. Proyek desain teleskop James Webb dimulai untuk menggantikan teleskop Hubble yang diluncurkan pada 24 April 1990. Sementara Hubble berfokus terutama pada teleskop tampak cahaya 4. Instrumen sains James Webb dirancang untuk menangkap cahaya inframerah khususnya. Pada 3 Maret 2016 gambar Hubble dirilis yang membedakan galaksi GNZ11 terletak 13,4 miliar tahun cahaya dari bumi, galaksi terjauh yang pernah diamati. Tetapi kita hanya bisa melihat bintik merah tak berbentuk. Karena semakin jauh sebuah galaksi, semakin banyak kredit muncul di teleskop kita. Ini adalah fenomena pergeseran merah alam semesta mengembang. Gelombang cahaya direntangkan. Semakin dekat suatu objek dengan kita, semakin banyak gelombang cahaya yang dikompresi. Karena itu tampak kebiruan, karena gelombang cahaya pendek berwarna biru. Sebaliknya, semakin jauh suatu objek, semakin banyak gelombang cahaya akan meluas. Panjang gelombang terlihat terpanjang, berwarna merah. Instrumen di atas Hubble dapat membedakan bagian dari gelombang inframerah ini, tapi tidak lebih dari 500 juta tahun setelah Big Bang. James Webb dirancang untuk melihat lebih jauh ke dalam jangkauan inframerah dan dengan demikian ke masa lalu. Pengamatan James Webb difokuskan pada inframerah dekat dan pertengahan. Tidak seperti Hubble, ia tidak dapat mengamati baik ultraviolet maupun seluruh spektrum cahaya tampak. Karena itu mempelajari panjang gelombang dari 0,6 hingga 28 mikrometer. Karena sulit untuk menangkap cahaya galaksi yang sangat tua, James Webb ditempatkan di orbit 3000 kali lebih jauh dari Hubble. Ditempatkan di orbit di sekitar titik Lagrange untuk alasan sederhana. Di inframerah kami mengamati objek apapun yang mengeluarkan panas. Namun kami tidak ingin James Webb menangkap radiasinya sendiri atau energi panas yang dipancarkan oleh bumi, matahari, atau bahkan bulan. Sisi teleskop yang menghadap bumi dan matahari dapat naik ke 110 derajat Celcius atau 230 derajat Fahrenheit tanpa tabir suryanya. Namun yang satu ini juga adalah posisi orbit teleskop yang memungkinkannya mempertahankan suhu sekitar minus 240 derajat Celcius atau sekitar minus 400 derajat Fahrenheit. Jika pelindung matahari adalah krim matahari, akan memiliki indeks perlindungan 10 juta. Tetapi apa yang kita coba amati dalam inframerah? Para astronom berharap di atas segalanya untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang proses pembentukan bintang pertama di galaksi pertama setelah Big Bang. Proses yang mengatur evolusi galaksi, kejadian dan komposisi lubang hitam supermasif, komposisi atmosfer planet ekstrasurya. Harus dikatakan bahwa para astronom telah berupaya keras untuk memahami mekanisme alam semesta. James Webb itu sendiri merupakan prestasi teknologi yang nyata. Itu dilengkapi dengan cermin besar berdiameter 6,5 meter atau 21 kaki yang akan memusatkan cahaya yang diterima dan 3 pencitra dalam spektograf untuk menangkap dan menganalisisnya.
Teleskop bergerak mengitari titik Grange dengan kecepatan 1 km per detik dan mengelilinginya dalam 6 bulan. Dia juga mengiringi bumi dalam gerakannya mengelilingi matahari dan dengan demikian mengitarinya dalam 365 hari. Sedikit lagi, lebih dari setahun setelah peluncurannya, teleskop James Webb telah melampaui semua harapan. Ia telah mengungkapkan gambar nebula yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk pertama kali terlihat dengan kualitas seperti galaksi dan bintang yang sangat jauh. Juga memberikan gambar planet yang belum pernah ada sebelumnya. Di tata surya kita seperti Jupiter dan Neptunus yang belum pernah difoto dengan ketelitian seperti itu. Para astronom terkejut karena James Webb tidak menemui masalah teknis apapun dan instrumennya bahkan lebih efisien daripada yang kami harapkan. Gambar yang akan Anda lihat yang dihasilkan oleh James Webb biasanya tidak terlihat oleh mata telanjang karena kita tidak dapat melihat dalam inframerah. Gambar-gambar ini telah diwarnai oleh para astronom sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat umum. Anda pasti ingin mengetahuinya. Jadi inilah gambar pertama dari teleskop James Webb yang diresmikan pada 12 Juli 2022. Itu adalah foto gugus galaksi Max 0723 seperti 4,6 miliar tahun yang lalu, yang digambarkan oleh NASA sebagai citra inframerah terdalam dan tertajam dari alam semesta jauh hingga saat ini. Satelit Planck memotret latar belakang gelombang mikrokosmik, foto tertua di alam semesta pada tahun 2013. Kembali ke gambar pertama James Webb. SMART 0723 adalah gugus galaksi padat yang terletak lebih dari 4 miliar tahun cahaya dari bumi. Area yang difoto sebenarnya tidak lebih besar dari satu butiran pasir menakjubkan, bukan? Gambar ini mengesankan karena galaksi presisi 19 dapat dilihat bukan hanya 5 yang diamati oleh Hubble, tetapi tidak hanya itu, juga menggambarkan efek relativitas umum yang dijelaskan oleh Albert Einstein, lensa gravitasi. Efek pelensaan gravitasi adalah pembelokan cahaya oleh massa planet galaksi atau gugusan galaksi. Lebih konkret lagi, ketika benda langit yang sangat masif berada di antara pengamat dan sumber cahaya yang jauh, lensa gravitasi membelokkan sinar cahaya yang lewat di dekatnya dan mendistorsi gambar yang diterima pengamat. Karena dari efek pelensaan, 14 dari 19 galaksi 3 kali lipat dalam gambar 24 kali lipat, dan salah satunya bahkan memiliki 5 gambar. Gambar James Webb pertama karena lebih tajam dan lebih detail daripada gambar manapun yang disediakan oleh Hubble, dapat membantu para ilmuwan mengukur usia di masa gugus bintang dalam galaksi jauh untuk membangun model galaksi yang lebih akurat. Mereka ada di musim semi kosmik yang jauh di masa lalu, ketika galaksi aktif, berinteraksi, dan bergabung satu sama lain, dan belum berkembang menjadi spiral yang lebih besar. Setelahnya, gambar deep field pertama ini, teleskop terus membuat penemuan baru. Salah satu penemuan penting James Webb menyangkut tawon planet ekstrasurya 39b. Data yang dikirimkan oleh teleskop di planet ini menunjukkan keberadaan CO2 di atmosfernya. Ini bukan hanya analisis yang paling detail. Atmosfer planet ekstrasurya sampai saat ini tetap juga pertama kali CO2 terdeteksi. Terletak 700 tahun cahaya di konstelasi Virgo, tawon 39b adalah raksasa gas panas yang terlihat agak mirip Saturnus dan seperempat massa Jupiter, yang mengorbit lebih dekat ke mataharinya
daripada Merkurius terhadap matahari kita. Ketika planet ekstrasurya lewat di depan mataharinya, cahaya bintang melewati atmosfernya yang memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari spektrumnya, dan dengan demikian komposisi kimianya karbon dioksida dengan demikian diidentifikasi sebagai yang pertama di luar tata surya. Tetapi jika molekul ini terkait dengan kehidupan, jelas bahwa tahun 39b tidak dapat dihuni. Itu adalah planet gas dan suhunya lebih dari 870 derajat Celcius, yaitu hampir 1600 derajat Fahrenheit. Jika penemuan ini sangat menarik bagi para astronom, itu karena menunjukkan pada kita bahwa itu adalah mungkin untuk mendeteksi CO2 di planet lain selain di tata surya kita, khususnya di eksoplanet Rocky yang akan memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan bumi. James Webb tidak hanya mendeteksi CO2 di atmosfer tahun 39b, tetapi juga sulfur dioksida SO2. Itu lagi planet ekstrasurya pertama di mana molekul ini terdeteksi dengan jelas. Tahun 39b mengalahkan semua catatan. SO2 akan berasal dari reaksi kimia yang dihasilkan oleh foton energi tinggi yang dikirim oleh bintang. Dengan kata lain, fenomena fotokimia seperti di bumi sebagai pengingat fotokimia terlibat dalam fotosintesis. James Webb dapat mencatat kekhasan lain dari planet ekstrasurya ini. Awan atmosfernya akan berkeping-keping daripada dalam cakupan yang seragam, dan atmosfernya tidak mengandung metana atau hidrogen. Ia mengandung natrium dan kalium dan uap air. Semua pengamatan ini penting untuk lebih memahami kimia yang mengatur atmosfer planet ekstrasurya. Astronom berharap dengan lebih memahami evolusi atmosfer planet ekstrasurya untuk menetapkan model pembentukan dan evolusi bintang-bintang ini. Mengenai tahun 39b, ilmuwan dapat melacak pembentukannya berdasarkan data yang dikirimkan oleh James Webb. Itu akan menjadi dibentuk oleh tabrakan benda-benda berbatu yang sangat kecil yang bergabung membentuk planet ekstrasurya. Selama evolusinya, planet tersebut kemudian mendekati mataharinya. Pada 12 Juli 2022, teleskop James Webb juga mentransmisikan gambar nebula Carina. Dalam foto berwarna yang terlihat seperti landscape pegunungan dan lembah berbintik-bintik, bintang berkelap-kelip. Pada kenyataannya itu adalah wilayah pembentuk bintang muda di nebula Carina yang diberi nama NGC 3324. Nebula ini sudah pernah difoto oleh Hubble, tetapi gambarnya kurang tepat. Nebula adalah sebuah nebula gas dan debu antar bintang terang, baik karena memancarkan cahaya dari gas yang menyusunnya disebut nebula emisi, atau karena memantulkan cahaya bintang disebut nebula refleksi. Tetapi ada juga nebula gelap yang tidak diterangi. Hingga tahun 1920-an, istilah nebula digunakan untuk menggambarkan objek langit apapun dengan tampilan difus. Tetapi para ilmuwan menyadari bahwa beberapa objek memiliki tampilan difus hanya karena instrumen pengamatan yang digunakan. Sejak saat itu, istilah nebula menunjuk wilayah media antar bintang yang sangat kaya akan gas, atau nebula debu antar bintang terbentuk setelah ledakan supernova yang akan memproyeksikan puing-puing ke alam semesta. Puing-puing ini membentuk awan gas dan debu nebula. Nebula Carina terletak pada 7.600 tahun cahaya dari bumi. Dapat diamati di langit belahan bumi selatan. Dianggap sedikit seperti pembibitan bintang. Di nebula ini, bintang-bintang lahir dan mati terus-menerus. Baru-baru ini NASA mengumumkan bahwa mereka telah menemukan
harta karun terkubur dalam gambar yang dihasilkan oleh James Webb. Terutama bintang-bintang muda yang analisisnya dapat membantu para astronom memahami proses mengarah ke pembentukan bintang seperti matahari. Karena ketepatan foto memungkinkan kita untuk melihat bahkan cakram debu yang mendahului kemunculan nebula bintang kondusif untuk kelahiran bintang. Di bawah pengaruh gravitasi gas dan debu berkumpul dan bentuk bola. Dalam bola ini berputar sangat cepat dan meningkatkan panas. Reaksi nuklir kemudian akan terjadi. Bola gas berubah menjadi bintang. Pada 12 September 2022, teleskop James Webb mengungkapkan gambar nebula Orion terdekat. Nebula bagi kami juga disebut Messier 42 atau M42. Terletak di Bima Sakti, sekitar 1350 tahun cahaya dari bumi. Nebula Orion dapat dilihat dari bumi dengan teleskop atau refraktor. Bahkan dapat mengamati gugus trapesium bagian paling terang dari nebula dengan teropong. Pada foto yang diambil oleh James Webb diwarnai, kita dapat mengamati dengan sangat tepat bintang Orion, dinding gas dan debu yang berada di dalam nebula. Dua bintang paling terang di foto tepat di depan batang Orion milik gugus trapesium. Bintang-bintang ini lahir di nebula Orion 300.000 tahun yang lalu. Mereka panas dan masif, dan radiasi ultravioletnya yang intens mengganggu dan membentuk seluruh landscape sekitarnya. Perlahan-lahan mengikis batang Orion dan menyapu filamen yang kurang padat pada gambar yang diambil oleh Hubble sebelum James Webb. Kita dapat melihat dengan kurang jelas bahwa bintang paling terang dari gugus trapesium bahkan telah menggali rongga besar di nebula. James Webb memungkinkan gambar yang lebih tepat karena saat mengamati cahaya inframerah, ia dapat melihat melalui lapisan debu yang mengaburkan nebula, yang juga ditunjukkan oleh gambar tersebut kepompong bintang dengan piringan protoplanet 40 kali ukuran jarak antar bumi dan matahari. Kondisinya mirip dengan yang memungkinkan kelahiran matahari kita dan planetnya 4,5 miliar tahun yang lalu. Gambar nebula Orion akan seperti itu. Nebula Carina sangat penting untuk memahami pembentukan tata surya kita, terutama karena menurut para peneliti, ketika alam semesta setengah umurnya, sekarang galaksi yang paling banyak adalah galaksi Starburst yang mengandung nebula mirip dengan nebula Orion. Gambar nebula lain dirilis oleh NASA pada 6 September 2022. Bidikan nebula Tarantula, juga dikenal sebagai 30 Doradus, yang terletak 161.000 tahun cahaya dari bumi dan galaksi kerdil awan Magellan besar. Nebula Tarantula adalah wilayah pembentuk bintang terbesar dan paling bercahaya di seluruh kelompok galaksi tidak jauh dari Bima Sakti, dan merupakan rumah bagi bintang terpanas dan paling masif yang dikenal di wilayah alam semesta ini. Bintang lahir dengan kecepatan yang memusingkan. Nebula Tarantula sangat menarik bagi para astronom. Komposisi kimianya mirip dengan bintang raksasa. Daerah pembentuk yang dapat diamati ketika kosmos baru berusia beberapa miliar tahun di puncak era pembentukan bintang. Gambar yang diambil oleh James Webb mengungkapkan berkat instrumen NIRCom, kamera inframerah dekat dengan ribuan bintang muda yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ya, Hubble telah mengambil foto nebula ini, tetapi bintang-bintang yang diselimuti debu ini tidak dapat diamati di tengah gambar. Anda dapat melihat rongga nebula dan sekelompok bintang muda masif yang berkedip biru. Rongga itu dibentuk oleh nafas bintang-bintang ini yang penuh energi, dan karena itu
mendorong kembali materi di mana mereka dilahirkan beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Area debu terpadat menyembunyikan protobintang. Seperti gambar bintang Carina, nebula, dan nebula Orion, gambar ini akan membantu para astronom lebih memahami proses di balik pembentukan bintang asing. Nebula planet disebut demikian karena para astronom pernah salah mengira mereka sebagai planet. Mereka adalah awan besar gas yang diciptakan oleh bintang raksasa di akhir hidupnya, yang menjadi tidak stabil dan mulai mengeluarkan lapisan atas. Nebula planetnya yang menyebar dalam 50.000 tahun atau kadang-kadang kurang. Ini adalah waktu yang relatif singkat, mengingat bintang kerdil seperti matahari memiliki harapan hidup rata-rata 10 miliar tahun. Kemungkinan mengamati nebula planet tampaknya sangat rendah, tetapi kenyataannya tidak terlalu rendah karena galaksi kita sendiri memiliki antara 200 dan 400 miliar bintang. Oleh karena itu, kita tahu lebih dari 1.500 nebula planet. Cincin selatan nebula planet terletak sekitar 2.500 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Tabir atau Antila. Ketepatan yang luar biasa dari gambar James Webb memungkinkan para ilmuwan untuk melihat nebula planet ini bukan hasil dari satu bintang mati, tapi dari dua. Ya, bintang yang dimaksud adalah bagian dari sistem biner. Karena bintang kedua lebih terang dari yang bintang mati di jantung nebula yang telah menjadi katai putih itu adalah bintang kedua yang mempengaruhi penampilan nebula dengan membentuk gas dan debu menjadi pola asimetris. Bintang kedua juga dikelilingi oleh debu sehingga juga akan membentuk nebula planet. Dengan kematian, para ilmuwan sangat menantikan gambar dari James Webb yang menunjukkan nebula di dalamnya nebula. Sayangnya bintang ini masih bisa hidup beberapa juta tahun. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat fenomena ini. Sementara itu, kita tidak bisa mendapatkan cukup dari dekat gambar CAM yang mengungkapkan busur lanskap yang mengesankan dari tabir materi tentakel debu yang dipancarkan oleh bintang-bintang dalam formasi. Teleskop James Webb dirancang untuk memajukan penelitian di beberapa bidang. Ini akan membantu para ilmuwan lebih memahami kelahiran bintang dan mekanisme yang bekerja dalam pembentukan dan evolusi planet ekstrasuryanya. Tetapi tidak hanya itu, salah satu misi utama dari James Webb akan mendeteksi cahaya galaksi pertama yang muncul tepat setelah Big Bang. Dengan mengamati galaksi pertama, para astronom berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembentukan dan evolusi galaksi, tetapi juga tentang alam semesta secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh Hubble. James Webb karena ia melihat dalam inframerah dekat dan pertengahan tidak hanya dapat melangkah lebih jauh ke masa lalu dan mengamati galaksi pertama dalam formasi, tetapi juga dapat memeriksa galaksi dan objek lain yang tampak oleh Hubble tersembunyi di balik awan tebal debu. Untuk melaksanakan misi ini, James Webb telah dilengkapi dengan 4 instrumen ilmiah. 3 dapat melihat dalam inframerah dekat, kamera dekat, spektrograf spek dekat, dan imager spektro terdekat. Dan 1 dapat melihat di pertengahan inframerah, spektrometri imager. MIRI saling melengkapi ke instrumen lain dan terbukti sangat penting. Namun instrumen ini hampir tidak pernah lahir.
Ya, kami tidak membayangkan bahwa instrumen seperti itu dapat dimungkinkan pada awal proyek desain James Webb pada pergantian tahun 2000-an. Saat itu hanya inframerah dekat yang diketahui. Tetapi mengapa begitu penting bagi para astronom untuk menemukan galaksi tertua? Karena mereka dapat mengungkapkan hal-hal tentang fajar kosmik pada periode yang sangat jauh dari alam semesta awal, ketika kosmos muncul dari kegelapan dengan bintang pertama yang akan dimiliki oleh Big Bang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Fase kegelapan yang panjang di mana alam semesta akan mendingin, kemudian sekitar 100 juta tahun kemudian di bawah pengaruh gravitasi materi akan memadat di beberapa tempat membentuk bintang pertama yang terbentuk pada gilirannya, galaksi pertama. Ya, tapi bagaimana proses fisik pada asal mula evolusi alam semesta kita ini adalah pertanyaan yang ditanyakan para astronom pada diri mereka sendiri dan yang ingin mereka dapatkan jawabannya untuk lebih memahami asal-usul dunia kita. Gambar dan data yang dilaporkan oleh James Webb tidak mengecewakan para astronom. Terlebih lagi, pengamatan ini telah menantang semua yang mereka pikirkan tentang galaksi pertama. Informasi dari data James Webb menunjukkan bahwa galaksi pertama terbentuk lebih awal dari yang diharapkan. Selain itu, galaksi muncul sangat banyak dan bercahaya dibandingkan dengan apa yang dibayangkan para astronom. Ya, model astronom tidak meramalkan bahwa galaksi begitu bercahaya di awal sejarah alam semesta, dan terutama karena jumlahnya begitu banyak. Menurut model, sehingga perlu menyelidiki ruang yang jauh lebih besar untuk menemukan sebanyak mungkin galaksi. Luminositas dan massa yang ditemukan oleh para astronom James Webb selalu memiliki pandangan yang sangat kacau tentang alam semesta awal. Tetapi apa yang muncul melalui pengamatan James Webb adalah galaksi pertama yang sangat teratur dan pengamatan yang sangat tenang. Itu menantang pemahaman saat ini tentang pembentukan galaksi. Model saat ini sedikit berbeda dari apa yang diamati melalui James Webb. Astronom percaya bahwa pada asal-usul galaksi kita memiliki pembentukan halo materi gelap. Halo ini akan terlihat materi normal kereta, yaitu gas hidrogen yang akan mengembun dan membentuk bintang dan galaksi generasi pertama. Tetapi model seperti itu tidak dapat menjelaskan bahwa begitu banyak galaksi dapat terbentuk dan begitu cepat di antara galaksi-galaksi tua yang diamati oleh James Webb. Beberapa galaksi tampak sangat terang. Mereka adalah yang tertua yang telah diamati sejak mereka sudah ada 450 dan 350 juta tahun setelah Big Bang. JGS Z130 yang terletak 33 miliar tahun cahaya dari kita akan menjadi galaksi tertua karena berasal lebih dari 300 juta tahun setelah Big Bang.